Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1208 CEO Feng. Lagi pula, mall ini adalah mall bawahan dari grup. Dia adalah pemimpin dari kantor pusat dan tidak berpengaruh di sini. Jadi Logi Gao langsung menelpon ke kantor pusat dan memanggil seseorang. Segera, Kapten Keamanan dari kantor pusat menjawab telepon tersebut. Manajer Gao, aku Kapten Hu. Kapten Hu, segera panggil semua satpam ke mall group. Lia. Ketika pemimpin berbicara, Kapten Keamanan tentu saja harus mendengarkan. Siapa yang tahu apakah ini urusan bisnis atau pribadi? Sekarang ini, wajar bagi para eksekutif untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan sedikit urusan pribadi, selama mereka tidak tertangkap oleh direktur. Ngomong kasarnya, meskipun diketahui oleh direktur, itu bukan masalah besar, termasuk masalah besar apa ini. Direktur pasti akan tutup satu mata. Menutup telepon, Logi Gao menunjuk ke Thomas Qin dan berkata, "Kamu tunggu, hari ini aku akan membiarkan mengingat pelajaran." Nani Gong juga mengertakkan gigi. Hari ini adalah hari terburuk yang pernah ada. Tidak pernah begitu malu. Nani Gong mengertakkan gigi dan memandang Lin Fifin, bukankah kalian berdua hebat? Kalian juga bisa panggil orang. Lin Fifin tampak agak masam, dan berbisik kepada Thomas Qin. "Sepupu, ayo pergi, sekarang kita pergi, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan kita." Lin Fifin masih relatif konservatif, dia masih berharap tidak akan ada konflik, jika tidak mereka tidak akan bisa pergi ketika pihak Yain memanggil orang. Thomas Qin mencibir, "Pergi. Kamu tidak perlu pergi. Menelepon seseorang, kan? Jika aku menelepon seseorang, aku takut akan menakutimu. Menakuti kami. Apakah kamu anggap aku Logi Gao penakut? Oke, panggil saja. Aku ingin melihat orang macam apa yang bisa kamu panggil." Wajah Thomas Qin menunjukkan sedikit keceriaan. "Jika itu masalahnya, maka aku akan menelepon seseorang." Setelah berbicara, Thomas Qin mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Hei, Dr. Qin, ini Ramin Feng." "Haha, CEO Feng, mengganggu. Aku ada di mall grup perusahaan kamu sekarang, dan aku dikelilingi oleh penjaga keamanan. Mereka meminta aku untuk menelepon seseorang. Aku tidak kenal siapapun, aku hanya mengenal kamu." Wajah Ramin Feng tiba-tiba berubah, dan dia tersenyum canggung. "Aku yang tidak pandai mendidik, Dr. Qin, mohon tunggu sebentar, aku akan segera pergi." Meskipun kata-kata di telepon itu damai, nada Ramin Feng jelas marah. "Berani menyinggung Thomas Qin, bukankah ini mencari kematian? Perintah siapa yang dipatuhi oleh penjaga keamanan hingga berani mengepung Qin?" Ramin Feng masuk ke dalam mobil dan segera menelepon manajer Sun. Setelah sekretaris menjawab telepon, dia tetap sopan. "Halo, manajer Sun sedang berlibur, siapa Anda?" "Liburan? Siapa yang mengizinkannya berlibur?" "Aku Ramin Feng." Setelah mendengar tiga kata Ramin Feng, sekretaris wanita itu bergidik dan hampir duduk di lantai. "CEO Feng. CEO Feng Anda ya?" Apa yang dilakukan manajer Sun? Ini di depan CEO Feng, seorang sekretaris tidak berani berbohong, dan dengan cepat menjawab dengan jujur. "CEO Feng, manajer senior kantor pusat hari ini memiliki konflik dengan anggota Supreme Court." Manajer Sun tidak ingin menyinggung siapapun, jadi dia mematikan telepon dan mengambil hiburan. Ramin Feng mengertakkan gigi dengan marah. "Nanti beritahu manajer Sun, datanglah padaku untuk mengundurkan diri." Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Sekretaris wanita itu membeku sejenak, wajahnya berubah sedikit masam. "Habislah, akan terjadi sesuatu." Logi Gao mencibir saat Thomas Qin menelepon. "Kenapa? Siapa yang kamu telepon? Apakah itu kerabat dan temanmu? Minta mereka memanggil polisi untukmu." Menurut Logi Gao,
teman baik seperti apa yang bisa dimiliki orang seperti Thomas Kin? Apakah mungkin untuk menghubungi eksekutif lain di perusahaan mereka? Di perusahaan besar Feng ini, status Logi Gao tidak ada duanya. Bahkan jika dia menemukan orang lain hari ini, Logi Gao pasti tidak akan memberinya muka. Berani pukul istrinya, apakah ini bisa dimaklumi? Segera, keamanan tiba, dan selusin orang mengepung Thomas Kin dan Lin Vivin. CEO Gao, instruksi apa? Manajer Gao berkata, pasangan ini memukuli istriku, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Beberapa satpam membeku sejenak, mengira kedua orang ini benar-benar gila, berani menyentuh istri manajer Gao. Manajer Gao adalah pemanja gila istrinya. Biasanya, butuh waktu lama bila istrinya kehilangan sehelai rambut. Seseorang berani memukul istrinya. Ini benar-benar cari mati. Manajer Gao, kamu katakan, kami ikuti. Petugas keamanan juga telah melihatnya. Diperkirakan mereka akan menyerang hari ini. Keduanya berani menyinggung manajer Gao. Meskipun ini masalah pribadi, Yu adalah pemimpin mereka. Bisakah mereka menolaknya? Manajer Gao mendengus dingin, aku melihat marah saat melihat wajah kedua orang ini, tampar di wajah, 100 tamparan di wajah, tampar. Bak. Mendengar hal itu kepala satpam langsung buru-buru menyerang. Orang-orang ini adalah satpam di kantor pusat. Secara relatif, kebugaran fisik mereka jauh lebih baik daripada satpam di mall ini. Namun, Thomas Kin berdiri di depan Lin Vivin tanpa rasa takut. Ekspresi wajahnya sangat tenang. Bagi orang biasa, penjaga keamanan ini mungkin sangat kuat. Tapi bagi Thomas Kin, ini seperti seorang mahasiswa, dikelilingi oleh sekelompok anak TK. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak berguna. Tepat ketika semua orang siap menyerang, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan pintu, sebuah Rolls-Royce. Semua orang berhenti ketika mereka melihat mobil itu, terutama para penjaga keamanan. Karena mereka tahu, ini mobil Direktur Riman Feng. Riman Feng pergi ke kantor pusat setiap hari, sebagai security perusahaan, bagaimana mungkin tidak mengenal mobil direktur? Mengapa CEO Feng datang ke sini? Hari ini, Logi Gao juga terkejut sesaat, dia tidak menyangka mobil direktur muncul di sini. Riman Feng memiliki beberapa pusat perbelanjaan sebesar ini di kota Donghai, dan tidak mungkin dia berjalan ke sini tanpa masalah. Logi Gao buru-buru meletakkan kesibukannya, berdiri di samping dengan hormat, mobilnya berhenti, dan dengan cepat melangkah maju dan menarik pintu. Riman Feng turun dari mobil, ekspresinya muram. Melihat Logi Gao, ada jejak kemarahan di wajahnya. Manajer Gao, kenapa kamu di sini? Mendengar nada ini, hati Logi Gao bergetar, hatinya mendesah celaka, CEO Feng ini sepertinya diarahkan padanya hari ini, nadanya tidak bagus. Logi Gao tidak berani menyembunyikannya, CEO Feng, aku menangani beberapa masalah pribadi. Riman Feng mendengus dingin. Untuk urusan pribadi. Bisakah pengamanan kantor pusat dimobilisasi? Ini CEO Feng, aku akan introspeksi. Riman Feng melirik kapten keamanan dan berkata dengan dingin. Saat bertugas, apakah kalian keluar untuk membantunya berkelahi? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada perusahaan? Petugas keamanan menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun. Riman Feng dengan dingin mendengus, kalian sangat hebat, mengerahkan pengamanan kantor pusatku untuk menghajar dewa penyelamatku. Yang bermarga Gao, kamu tidak ingin pekerjaan ini lagi, kan? Wajah Logi Gao berubah tiba-tiba. CEO Feng, apa yang kamu katakan, aku tidak tahu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.